Pocong itu dimasukin juga kali. Dimasukin ke Elin juga. Ya. Karena itu tetap buat bikin warung nggak rame, terus bikin males-malesan buat jualan. Pocongnya tuh ngapain gitu di warung gitu? Maksudnya caranya dia tuh. Melet-melet. Oh, Kayak dia ngeluarin ludah. Oh, jadi dia ngeludahin gitu. Ya, jadi kayak setiap orang mau beli sama dia tuh kayak diludahin. Setiap ada yang mau beli jadi diludahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bareng gua, Mail, di segmen Coli, cerita horor lu sendiri. Kali ini gua kedatangan narasumber yang kemarin sempat diceritakan oleh narasumber Iwan, dan dia mempunyai ponakan yang bisa dibilang itu indigo. Dia bisa komunikasi dengan makhluk astral atau makhluk halus, dan juga bisa melihat. Oke, jangan lama-lama, langsung kita panggil aja narasumber kita, Elin. Oke, Mbak Elin ya? Iya. Manggilnya Mbak atau apa nih? Elin aja. Oh, Elin aja. Ini coba Elin perkenalkan diri dulu deh, biar pada tahu. Halo, saya Elin. Saya dari keponakannya Om Iwan. Saya masih pelajar. Berarti yang kemarin Om Iwan ceritain tentang backgroundnya Elin itu, tentang bahwa Elin itu indigo dan bisa melihat, itu benar ya, Elin? Ya, benar. Benar. Tuh, saya bilang bisa dibilang keren banget sih. Soalnya punya kelebihan yang orang lain belum tentu mempunyai itu. Nah, dari umur berapa sih Elin bisa ngelihatnya kayak gitu tuh? Kalau umur sih nggak tahu, cuman dari SD sih. Dari SD. SD kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Ini dari kelas 5. Kelas 5. Pertama kali yang Elin lihat itu apa sih, Elin? Pertama kali lihat sih pocong. Pocong. Ya. Itu wujudnya tuh seperti apa? Apa serem banget atau bagaimana gitu? Serem. Serem banget. Mukanya warna hitam. Mukanya hitam, terus Bahkan Elin sempat nangis sampai ngeliat nangis. itu. Mungkin karena pertama kali gitu ya, Lin? Iya. Kalau sekarang gimana, Lin? Masih takut gitu sama kalau misalkan ngelihat pocong atau apa? Kalau buat sekarang sih udah biasa sih. Oh, udah biasa ya? Udah, berarti udah nggak takut gitu ya? Kan sekarang Elin udah biasa nih. Terus kalau untuk yang Elin paling takut gitu, maksudnya sampai sekarang masih takut gitu kalau ngeliat itu apa ya? Sosok apa gitu? Sosok kuntilanak merah sih. Kuntilanak merah itu dia kayak apa sih, maksudnya wujudnya tuh seperti apa gitu loh, tampilannya gitu? Kadang suka ngeliat yang kayak mukanya pada berdarah. Itu kuntilanak merah. Ya. Dia mukanya penuh dengan darah. Iya. Terus apa lagi tuh, Lin, dia? Maksudnya dari Suka jahil. dia. Dari Nyakain orang lah. wujudnya aja gitu berdarah, maksudnya yang lain apa gitu? Ya gitu. Pakaiannya warna merah. Oh, dia pakaiannya jadi warna merah. Iya. Dari rambutnya. Rambutnya kalau dilihat sih kayak gede. Jadi dia rambutnya ngegimbal gitu apa gimana? Iya, gimbal Ngegimbal. panjang lurus. Sembah sih tuh kalau gue bilang, kalau kuntilanak merah tuh. Itu dari Elin, setelah ngelihat kuntilanak merah, pernah ngelihat sosok-sosok lain gak sih? Maksudnya apa yang lebih gitu? serem. Yang lebih serem atau mungkin ada yang lucu juga gitu? Kalau yang lebih serem sih ke Gundurwo ya. Gundurwo itu kayak gimana sih sosoknya? Itu ya besar. Wujudnya dia besar, terus Warna hitam. terus Matanya merah. matanya merah. Ya. Gundurwo itu besarnya itu mana gitu, Lin? Boleh tahu nggak? Bisa kayak seom sih, lebih gede lagi. Wah, kalau kayak Om bukan Gundurwo lagi nih, namanya King Kong. Maksudnya tingginya gitu, Lin. Tingginya bisa kayak atas rumah ini sih. Atas sungai, berarti sekitar 3 meter 4 meter kali ya? Iya. Sekali ya. Terus dari Gundurwo gitu, Lin, maksudnya ada kejadian-kejadian yang mistis yang membuat Elin tuh kayak gimana ya, bisa sakit atau apa gitu? Ada. Itu apa tuh? Yang ngitin warung. Oh, dia ngitin warung. Itu maksudnya ngitin warung kayak gimana tuh, Lin? Ya, jadi dia ngirim. Oh, kiriman. Terus? Dia ngirim, ya itu tadi Gundurwo. Gundurwo. Gundurnya kelihatan sama Elin.
Elin yang diserang. Oh, jadi gara-gara Gundurwonya kelihatan nama Elin, jadi dia nyerang Elin Iya, sama Om Iwan. sama Om Iwan. Itu sampai sakit. Iya, sampai sakit. Sakit itu sakitnya lama atau berhari-hari atau hanya sebentar aja? Cuman sehari doang. Oh, sehari doang sakitnya. Iya. Itu langsung ketahuan Oh, itu kalau baru ketahuan. kalau Elin lagi diituin sama orang. Oh. Om Iwan juga sama. Om Iwan juga sama. Itu sembuhnya sama siapa itu? Om Iwan sama Elin Sama Om sendiri Iwan sama Elin berdua. sendiri. Oh, berarti Elin ini ada dampingan dari Om Iwan ya? Yang kalau misalkan Elin bisa, tapi ada Om Iwan di belakangnya gitu ya? Iya. Oh, berarti Om Iwan sosok bisa dibilang kayak orang pintar gitu ya? Iya. Kalau orang pintar, temen kalau orang yang ini mungkin orang bego kali, nggak tahu ya Linnya, kan nggak tahu kita mah. Dari warung nih Lin, maksudnya itu ada lagi gak sih kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu loh? Dari warung ya? Iya, warung. Nemu batu cincin. Batu cincin. Iya. Itu batu cincin maksudnya gimana tuh? Itu lagi kayak nggak sengaja juga sih itu. Nggak sengaja. Iya. Nah, ceritanya gimana? Misalnya coba diceritain dulu coba. Jadi Elin sama Mama kayak nggak sengaja lah buat ngeliat warung. Iya. Elin lihat tuh kayak kok ada perempuan juga. Ada perempuan. Terus dia kayak kecikikan gitu lah, ketawa-ketawa. Perempuan. Itu maksudnya kuntilanak atau? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Okay. Yang ngirim itu udah berkali-kali ngirim tapi tetap ketahuan sama Elin. Oh, jadi yang ngirim itu udah sering ketahuan ya? Pas Elin coba buat keluar, itu semuanya pada datang ke rumah. Siapa tuh? Om Iwan, terus ada tantenya Mama. Tantenya? Ya. Kayak gimana tuh? Ya, yang bisa ngeluarin juga. Oh, bisa ngeluarin juga. Berarti selain Om Iwan ada tantenya juga yang bisa. Berarti orang itu sebenarnya udah ketahuan tapi masih tetap ngirim terus ya? Tetap terus ngirim. Berarti Elin tahu dong orangnya siapa gitu orangnya? Ya, pokoknya jangan disebut ya, pokoknya ada lah orangnya. Oh iya, jangan disebut lah. Jadi intinya udah tahu ya? Iya. Jadi buat kalau orang yang sirik itu jangan sampai berbuat seperti itulah, karena gimana ya, kasihan gitu. Kita itu usahanya mungkin dia usahanya kecil tapi masih ada aja orang yang iri gitu. Dan jangan jadi orang seperti itulah, jangan dicontoh, nggak baik. Lanjut Din, dari warung ada lagi nggak nih, maksudnya hal-hal yang aneh gitu? Hal-hal aneh apa ya, banyak sih Om kalau diceritain. Banyak ya? Ya nggak apa-apa, kalau Elin bersedia cerita silakan, atau mau tidur silakan, nggak apa-apa. Tadi kan Elin sempat ngomong tentang cincin itu gimana sih ceritanya Lin? Cincin ya? Iya. Jadi itu cincinnya itu ketemunya pas Gundurwo itu habis masuk ke Elin. Oh, ketemunya pas masuk ke Elin. Iya. Ya, terus? Dia masuk, ya itu tujuannya buat hancurin warung Mama. Terus dia sempat ituin sih, kayak buat dihancurin. Buat dihancurin sama siapa tuh? Ada ya. Terus dia kelempar keluar batu cincin itu. Keluar batu cincin? Ya, di samping rumah. Di samping rumah? Itu ketemunya sama temennya Om Iwan. Terus? Pas dilihat sama temennya Om Iwan, langsung masuk ke rumah. Habis setelah Elin kesurupan, masuk ke rumah, nemu batu cincin itu, langsung dikasih ke Om Iwan. Pas Elin lihat sama Om Iwan, emang itu ada tanah kuburannya Om. Di dalam cincinnya itu. Oh, jadi di cincin itu dalamnya ada tanah kuburannya? Iya. Wah, gila sih itu mau gue bilang. Terus gimana? Pas Elin telusurin ke dalam, pas Elin pegang, itu emang rumahnya dia. Jadi pas dia kebuang, rumahnya jatuh di samping rumah. Rumahnya? Iya, rumahnya Gundurwo itu. Oh, jadi cincin itu rumahnya Gundurwo itu? Iya. Wah, gila sih. Epic banget sih ceritanya gue bilang. Setelah itu cincinnya itu dikemanain gitu, Lin? Cincinnya dipegang sama Om Iwan, dibawa. Nggak tahu udah. Dibawa sama siapa tuh? Om Iwan. Om Iwan. Berarti Om Iwan banyak batu-batu cincin kali ya? Nggak dibolehin sih itu sebenarnya. Oh, nggak dibolehin? Iya. Berarti
Ntar habis ini gue minta batu cincin kalian mau Iwan ya. Kali aja gue dapet genderuwo yang palanya hijau. Ya kita mah nggak tahu. Itu ada lagi nggak, Lin? Udah tuh dari abis itu ada lagi yang ngirim. Ada lagi yang ngirim. Iya. Ngirimnya gimana tuh? Pocong. Ngirimnya pocong. Iya. Itu Ngapain tuh pocongnya? pocongnya itu di dalam cincin itu lagi. Di cincin juga. Iya, tapi nemunya di pot. Nemunya di pot. Ada 2. Heeh. Om Iwan sih itu yang nemuin. Itu Om Iwan juga. Iya. Om Iwan langsung ke Elin, pas Elin pegang, ya ada pocong ya. Ada pocongnya. Buat ngituin warung lagi. Buat warung lagi. Wah, itu nggak ada henti-hentinya guys. Jadi warungnya itu selalu dapat kiriman dan kiriman. Kalau menurut gue sih namanya orang berusaha berjualan gitu, usaha pasti ada aja sih ya sirik-sirik seperti itu mah. Jadi mungkin kalau buat orang-orang itu ya wajar lah. Kalau buat mereka, kalau kita ya nggak wajar. Gitu sih. Terus dari pocong itu? Pocong itu dimasukin juga kali. Dimasukin ke Elin juga. Iya, masukin ya tujuannya itu tetap buat bikin warung nggak rame, terus bikin mama males-malesan buat jualan lagi. Itu gimana sih maksudnya? Itu pocong dikirim ke situ. Maksudnya tuh Ditanam. Oh, ditanam. Terus pocongnya tuh ngapain gitu di warung gitu? Maksudnya caranya dia tuh Melet-melet. Oh, kayak dia ngeluarin ludah. Oh. Jadi dia ngeludahin gitu. Ya jadi kayak setiap orang mau beli sama dia tuh kayak diludahin. Setiap ada yang mau beli jadi diludahin. Iya. Itu yang diludahin apanya, Lin ya? Maksudnya yang jualannya apa? Kacanya apa apanya? Di pinggiran jalan. Oh, jadi jalannya diludahin. Jadi setiap ada orang yang mau beli, kayak dimuntah-muntahin gitu sama dia. Kayak dibuang-buang ludah lah. Buang-buang ludah. Iya. Biar tujuannya buat warung mama nggak rame. Biar nggak rame. Jadi secara langsung kayak gimana tuh? Kayak nutup Ya intinya sih orang yang ngirim itu tuh buat nutup warung mama. Oh, buat nutup warung mama. Iya. Cerita Elin yang menyeramkan nih. Menyeramkan kayak gangguan yang bisa membuat itu gangguannya itu luar biasa gitu, Lin. Ada sih gangguan-gangguan yang luar biasa terhadap Elin gitu. Waktu itu pernah Om, Elin tidur itu jam berapa ya, sebelum subuh. Sebelum subuh? Iya, sebelum subuh. Elin masih main HP sih, sekitar jam 3-an lah. Ya. Sekitar jam 3-an Elin tahu kalau udah ada dia di belakang pintu. Apa tuh, Lin? Kuntilanak. Elin lagi di kamar sendirian, lampu gelap, terus nggak tahu tujuannya apa, dia ngelempar Elin ikro. Iya. Tapi kena ke badan. Terus Elin refleks kayak, ih apaan nih, gitu. Tapi pas Elin gitu dia nggak ada, kayak tiba-tiba ngilang. Oh, dia ngilang. Jadi habis ngelempar dia ngilang. Iya. Itu maksudnya dia ngelempar apa tuh, Lin? Maksudnya suruh baca ikro atau gimana? Suruh ngaji sama dia apa gimana, Lin? Kita emang nggak ada yang tahu. Kali ini ngaji sama kuntilanak bisa aja. Cuma nggak tahu. Kayaknya sih dia tujuannya buat Elin tidur. Oh, nyuruh Elin tidur. Iya, kan jam 3 juga kan. Abis dia ngelempar itu, langsung buru-buru tidur nutup selimut. Iya, karena udah takut kan dilempar ikro. Tapi pas udah narik selimut udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Nggak ada. Udah nggak ada. Ada nggak sih, Lin, kayak cerita-cerita lucu gitu? Ada nggak sih? Maksudnya dari penampakan lucu terus atau mungkin berkomunikasi sama Elin langsung dia, tapi dia lucu gitu. Ini ke belakang ya Om, tapi ya. Iya, nggak apa-apa ke belakang. Belakang mana nih? Itu kayak ya waktu Elin masih belum terlalu itulah bisa. Oh iya, boleh. Jadi Elin main bulu tangkis di sana lah pokoknya. Iya, ada tempat. Terus Elin main HP. Gak taunya emang dia tuh dari pas baru Elin datang emang dia suka sama Elin. Itu kuntilanak. Kuntilanak juga, Lin? Iya. Kuntilanak, terus dia kayak ya dia ngeliatin Elin dari cara main bulu tangkis, main HP. Terus Elin pulang dari situ, Elin langsung sakit. Pulang dari situ langsung sakit? Langsung sakit.
langsung sakit, badan panas tinggi, pada ujung-ujung kaki pada dingin lah. Dingin. Ya, besokannya Elin deket nenek, adalah mamanya Om Iwan. Mamanya Om Iwan masuk ke badannya dia. Masuk ke badannya mamanya Iwan? Iya. Dia bilang mau ngikut Elin, jadi mau jadi temen. Mau jadi temen. Karena Elin kan masih agak ragu, terus Elin juga belum bisa terlalu komunikasi sama dia. Oh, jadi dulu tuh masih belum bisa lah ya? Iya, dia nggak dibolehin sama mama. Takutnya kan ada apa-apanya di Elin, takutnya dia cuma bisa buat ngelakain. Kan nggak ada yang tahu setan-setan kayak gitu. Iya benar, takutnya kan hanya berkedok aja tapi nggak tahu dia mau nyelakain. Iya benar. Udah dari situ dia minta disempurnain aja sih, minta dibacain doa sama Om Iwan. Dia langsung pergi. Iya. Itu sebenarnya dia pengennya ngikut gitu ya? Pengennya ngikut, jadi temen Elin. Jadi temen. Terus juga ada Om ceritain lagi pas ke rumahnya Tante Elin. Ke rumah Tante Elin? Iya. Rumah Tante Elin tuh. Jadi Elin ngambil apa ya? Kayaknya ngambil kacamata deh. Kacamata buat Tante. Pengen ngambil kacamata di meja. Itu di situ ada orang kayak bentuknya kuntilanak juga. Kuntilanak? Ya, nih Elin yang tadi tuh yang sebelumnya yang ngikutin Elin pengen jadi temen Elin itu namanya Aisyah Om. Enggak, bukan. Temennya namanya Elis. Oh, namanya Elis. Iya. Yang mana tuh yang pertama? Iya. Oh iya. Yang pertama. Elis sampai sekarang masih ada ngikut sama Elin atau enggak ya? Udah enggak. Udah enggak. Sekarang dia kemana tuh? Nggak tahu dah. Nggak tahu ya. Udah pergi, nggak tahu kemana. Kayaknya naik kereta kayak jalan-jalan dia. Terus Lin gimana Lin? Ini ke yang tadi lanjut ke rumahnya yang tante. Oh, rumah tante ya. Tuh Elin ngambil kacamata, katanya kok ada perempuan. Iya. Pakai baju putih, terus dia rambutnya gimbal besar. Habis itu Elin lari dong, Elin lari ke rumah Elin, terus pas Elin kunci pintu pun itu kayak ditahan sama dia. Ditahan sama dia? Iya, kayak nggak bisa dikunci rumah tante Elin. Itu nggak bisa dikunci atau nggak bisa dibuka? Nggak bisa dikunci lagi. Tadinya pas Elin udah buka, itu masih bisa kayak ya udah lancar aja gitu. Pas Elin mau nutup lagi karena Elin udah ngeliat dia, tapi malah macet. Iya. Terus ya? Akhirnya Elin buru-buru lari ke rumah. Elin cerita sama mama. Iya, nggak lama dari itu langsung masuk ke nenek. Oh, jadi kayak gitu cepat nyamber ke nenek ya? Iya, langsung masuk ke nenek. Kayak kamu ya yang nisangin anak ini gitu. Oh. Dia ketawa-ketawa. Itu yang nanya siapa? Om Iwan. Oh, nanya Om Iwan. Iya. Tanya-tanya, kira dia bilang ya namanya juga dia tempat dari situ. Oh, jadi memang dia tempatnya dia itu di situ ya? Iya. Gak lama dari itu pas Elin udah bisa komunikasi, dia datang lagi buat minta tolong sama Elin. Pas udah bisa komunikasi? Iya. Dia sih minta disempurnain. Oh, minta disempurnain, terus udah? Minta disempurnain, ya udah rambutnya udah cakep juga. Udah cakep. Yang tadinya rambutnya kayak gimana tuh, Lin? Tadinya rambutnya gede, besar. Besar gede gitu tadinya, terus sekarang jadi? Rambut lurus, panjang. Lurus, berarti habis dicatok kayak ke salon ya. Itu sekarang yang habis jadi sempurnain itu dia sekarang ngikut sama Elin tuh? Kalau dipanggil sih bisa aja dia datang. Bisa datang? Iya. Oh, tahu namanya? Tahu. Dikasih nama sama Om Iwan. Dianya mah nggak tahu namanya dia siapa. Oh. Cuma dikasih pas disempurnain sama Om Iwan dikasih nama. Kasih nama siapa tuh kalau boleh tahu? Namanya Aisyah. Aisyah. Iya. Berarti sekarang dia udah baik ya? Udah baik. Bahkan dia mau bantu-bantu. Kalau kita lagi ada yang mau kayak ngirim ataupun ada yang mau ngisengin, dia pasti selalu ngambil. Oh, jadi dia itu sekarang kalau ada yang mau apa-apa, dia selalu masuk dan ngasih tahu ya? Iya. Itu dari si Aisyah itu berarti Elin udah mulai bisa ya? Dari Aisyah? Itu udah sih. Udah mulai bisa dari Aisyah? Udah. Maksudnya udah bisa komunikasi itu? Dari sebelum sama Aisyah itu udah. Udah.
Oh, berarti sebelum sama Aisyah berarti Elin udah bisa. Udah bisa. Nah, Udah itu bisa. kan sebelumnya juga Elin ada teman-teman Elin. Ada teman-temannya Elin. Teman kenalan lagi. Aisyah ya Elin ya? Ya. Jadi kalau misalkan Elin manggil nama Aisyah itu dia bakalan datang ke sini atau gimana sih, Lin? Bisa datang ke sini. Oh, dia bisa datang ke sini. Wah, takut nih Om nih jadinya nih. Merinding nih. Bisa datang ke sini maksudnya bisa ngobrol atau gimana sih, Lin? Bisa, kalau Om mau ngobrol bisa aja Elin panggil. Oh, bisa. Tinggal masuk. Wah. Nih guys, jadi sebelum masuk ke segmen Elin buat masuk ke Aisyah itu untuk berkomunikasi, jangan lupa nih di subscribe, like, share, and comment. Nyalain loncengnya. Oke. Lanjut lagi. Jadi kalau si Aisyah datang, jadi bisa komunikasi. Bisa. Boleh coba Lin? Mungkin nanti kita atau saya nih bisa komunikasi gitu. Mau? Ya boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini jangan siapa? Aisyah. Aisyah. Soalnya kencengin ya Aisyah. Oh, ini apa nih? Itu mikrofon, mic. Nah, nanti ya. suaranya kalau kencang jadi kedengaran. Kok guys namanya makhluk ini, jadi nggak ngerti ini apa. Ini, waduh, kok merinding banget guys, sumpah. Ih, merinding parah nih. Gak usah takut. Oh, nggak usah takut ya. Iya. Jadi Aisyah ini ngikut sama kakak Elin ya? Ya, sama itu sama CS saya. CS siapa itu? Iwan. CS atau emang Aisyahnya suka sama Iwan? Enggak, CS aja. CS aja. Dia mau backinnya. Oh, dia backing. Katanya dia suka sama Aisyah katanya. Enggak. Oh, enggak. Oh, kira. Terus Aisyah ini backgroundnya maksudnya Aisyah itu tinggal di rumah netepnya di mana tuh? Saya? Iya. Ada di rumahnya Reni. Rumahnya Reni itu yang tadi disebut sama Elin itu tantenya ya? Ya. Oh, jadi emang dari situ udah lama ya? Ya, lumayan sih. Lumayan udah berapa tahun ya di situ? Waduh, saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Tapi udah ada sekitar 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih? Gak tahu dah. Nggak tahu. Waduh. Bingung saya ini. Tahu mulu guys. Ini Aisyah berteman sama Om Iwan atau Elin gitu. Tapi nggak ada niatan jahat atau apa gitu. Nggak ada. Emang dasarnya ingin berniat baik ya. Ada yang mau disampaikan nggak dari Aisyah kayak tentang manusia-manusia yang katanya kan saya dengar kan warungnya punya mamanya Elin nih dapat kiriman ya? Iya. Iya, dari Elin cerita, maksudnya Elin mau sampaikan nggak buat orang yang mengirim gitu, maksudnya biar jangan kasih kata-kata buat mereka biar jangan berbuat hal-hal seperti itu gitu Lin. Gitu ya, apa Aisyah? Kalau kayak gitu saya kurang tahu sih. Kurang tahu. Ya. Tapi Aisyah tahu kalau misalkan ada kiriman-kiriman seperti itu? Tahu. Tahu. Dari bentukan dia yang jelek juga saya udah tahu. Tahu. Niatnya itu apa? Niatnya apa? Niatnya dia buruk ya. Itu megangin rambutnya kira-kira panjangnya semana ya? Anak ini mah pendek. Anak ini pendek, maksudnya Aisyahnya aja deh. Bisa sekaki sih. Itu dari kalau lagi berdiri sampai kaki? Enggak. Oh, bisa bagi dikit lah buat Om lah. Rambutnya botak Om. Nah. Terus Aisyah ada yang mau diomong enggak? Gak ada sih. Di sini juga saya dipanggil. Oh, dipanggil. Ya udah nih. Udah ya. Makasih ya Aisyah ya. Saya mau manggil apa yang bisa buat ngituin Aisyah nih buat nguarinnya, ada Om Iwan mungkin ya. Ya. Nah, Om Iwan mana Om Iwan? Tuh. Wan, ini tolong nih. Gua nggak ngerti. Tolongin dong. Udah pulang. Ya. Lanjut. Untungnya Elin selalu didampingi kalau kemana-mana ada Om Iwan ya. Jadi
Kalau masuk mungkin Om Iwan bisa ngejaga gitu, maksudnya bisa ngeluarin lah ya. Iya. Ada lagi nggak nih, Den? Maksudnya dari itu tadi Aisyah ya? Ya. Yang pernah kayak dengar-dengar kayak dari Elin nih. Pernah ada yang mau ngikut sama Elin gitu, ada sih? Ada. Ada, siapa itu? Itu teman-teman Elin sekarang udah jadiin teman. Teman sekarang, teman curhat apa gimana? Bisa dibilang teman hidup juga sih. Teman hidup. Oh, sering ngobrol. Berarti kalau Elin lagi galau atau apa, sering Curhatnya ngobrol. ke dia. Curhat ke dia. Terus dia ngasih kata-kata motivasi. Ya. Wah, hebat juga. Mau tuh saya tuh kasih kata-kata motivasi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi ambil pit yang itu ya, pit yang. Dulu pit gua. Itu dari kapan ini ya? Kemarin. Udah dari bulan kemarin. Dari bulan kemarin. Berarti baru dong. Iya. Oh, itu siapa tuh? Elin ceritain dulu. Iya, boleh ceritain. Gimana tuh asal-usulnya? Itu bisa ngikut Jadi, sama Elin gitu. Elin pulang sekolah. Dia udah ngeliatin Elin dari rumah tetangga. Rumah tetangga. Dia lagi pada duduk-duduk lah. Oh, dekat rumah. Iya, samping rumah kok. Oh, samping rumah. Dia udah pada duduk-duduk, terus dia kayak ngeliatin Elin lah. Cuman Elin masih kayak, ngapain sih? Kayak ya masih mukanya juga masih pada jelek-jelek gitu. Oh, masih pada hancur lah ya. Iya. Terus pas Elin ke belakang buat beli makanan lah. Elin balik lagi, dia minta tolong. Oh, dia minta tolong sama Elin. Minta tolong buat kayak dia juga minta jadi temen. Oh, jadi dia mau ngikut. Iya, mau ngikut. Akhirnya Elin bilang lah ke mama, ada yang minta tolong nih anak kecil. Anak kecil. Iya. Pertama datang satu doang. Satu. Ya, terus kita lagi pada ngumpul-ngumpul lah. Terus tiba-tiba dia masuk ke badan Elin. Oh, dia masuk. Ya. Masuk, dia diceritain kenapa dia meninggalnya. Terus tujuan dia apa buat ke Elin gitu, diceritain sama dia. Diceritain sama dia. Dia meninggal juga karena itu kebakaran. Kebakaran maksudnya rumahnya? Iya. Wah, kasihan juga ya. Itu Elin terusin ke dalam-dalamnya. Oh, itu jadi Elin ngeliat flashbacknya dia. Atau gimana? Ya, jadi pas dia masuk ke badan Elin, terus? Elin masuk ke dunianya dia. Oh, masuk ke dunianya dia. Iya. Jadi Elin tahu semua. Tahu. Terus, Lin? Terus akhirnya dia bilang, aku mau ikut kakak. Oh, dia mau ikut. Aku mau ikut kakak, kata Elin, tapi jangan nakal. Kalau mau ikut harus nurut. Iya. Dia bilang, iya, aku mah gak bakalan nakal. Terus akhirnya dia mintalah disempurnain biar gak sakit lagi sama semua badannya dia, karena kan abis kebakar. Keluarga dia kebakar. Dia minta tolong buat biar gak pada sakit-sakit lagi. Akhirnya Elin minta sama Om Iwan ya itu kayak ngasih air lah buat dia, terus disembur ke semua badannya. Terus tuh abis itu karena dia nggak tahu namanya dia siapa, kira dikasih nama sama Om Iwan. Kasih nama. Dia wujudnya kayak apa sih, Lin? Anak kecil. Oh, dia anak kecil. Kira-kira kalau anak kecil itu dia umuran berapa ya? Kalau umurnya dia juga nggak ingat. Elin juga nggak tahu itu tahun berapanya dia meninggalnya. Kalau penglihatan Elin seumuran manusia gitu, dia kira-kira umur berapa ya? Kalau itu sih kayak bisa 7 tahun 6 tahunan lah. 7 tahun 6 tahun. Iya. Tapi udah bisa, maksudnya kayak dia mau berbicara gitu kan banyak. Kalau dari yang saya tahu dari narasumber yang lain atau dari mana gitu, bahwa anak kecil itu jarang ada yang mau berbicara gitu. Karena ketakutan juga. Karena ketakutan, iya benar. Tapi ini beda, Om. Kalau ini dia mau berbicara. Iya. Itu namanya siapa? Dikasih nama pasti ya? Dikasih nama. Kasih nama Om Iwan. Namanya? Bila. Bila. Ya. Bila. Habis dari udah si Bila, ada lagi, Om. Ada lagi satu lagi. Temennya dia. Iya, siapa tuh? Namanya Ila. Namanya Ila.
saudaranya Bila atau apa? Jadi dia nggak saudaraan, jadi kayak dia kayak main terus ketemu, kira kayak lu bisa nih jadi temen gua. Maksudnya itu pertama kali ketemu itu di mana? Itu di tempat-tempat yang depan rumah. Oh, di situ juga sama. Iya. Kalau Ila ini dia korban kecelakaan. Korban kecelakaan, terus jadi juga minta disempurnain masuk ke badan Elin. Dia minta disempurnain. Pas Elin lihat mukanya dia tuh wujudnya kayak itu om, kayak sini berdarah. Sini jadi kayak luka-luka gitu. Oh, layaknya orang kecelakaan gitu ya? Iya. Itu dia, kalau Ila ini kira-kira umurnya berapa ya? Bisa kayaknya 10 tahun 11 lah. Enggak, 9 10. 9-10. Berarti dia lebih atasannya Bila ya? Iya. Atasannya Bila. Tapi dia lebih pendek. Dia lebih pendek. Berarti gedean Bila dong? Iya. Wah. Berarti gedean Bila. Saya emang nggak tahu, soalnya saya nggak melihat kan ya, seperti apa sosoknya. Terus kalau Ila itu sampai sekarang masih ngikut? Sampai sekarang. Sampai sekarang dia masih mengikut? Iya. Bahkan dia mau ditempatin yang enak aja dia nggak mau om. Maksudnya tempatin yang enak gimana tuh? Kayak ya udah balik ke alamnya dia gitu. Oh, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia tetap mau kayak ngejagain Elin. Dia kayak ya udah mau jadi teman Elin gitu. Oh, jadi dia mau jadi teman Elin sampai sekarang. Itu Ila. Ya. Kalau Bila itu di mana sih sekarang? Udah nggak tahu juga. Bila ada. Bila ada. Ada sekarang di sini. Ada semua di sini. Ada. Waduh. Kacau, ini yang diceritain ini bisa hadir di tempat ini semua, guys. Enggak. Soalnya emang dia itu om, dia tiap Elin kemana-mana dia selalu ngikut. Oh, jadi kalau Elin kemana-mana mereka ngikut ya? Iya. Enggak, Ila sama Bila sama? Sama, dua-duanya. Dua-duanya sama? Kanan kiri Elin. Kanan kiri, satu Bila, satu Ila. Belakang Elo? Oh, bukan. Nggak ada ya? Belum, nanti ada kali yang namanya Elo. Jadi hadir di sini dia? Ada. Mau di... Jadi sekarang ini sosoknya tuh ada di mana, Lin? Ada di belakang Elin. Ada di belakangnya, Lin? Iya. Yang siapa tuh? Dua-duanya? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada di belakang? Ini dia dari tadi pengen ngomong gitu. Dia pengen ngomong? Ya. Pengen ngobrol sama Om? Ya udah, nggak apa-apa kalau mau dimasukin. Ya. Sebenarnya guys, ini sedang ingin berkomunikasi dengan sosok yang bisa dibilang ikut sama Elin udah dari bulan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Ila. Ila ikut sama kakak Elin? Ya. Dari kapan? Maksudnya udah lama? Lumayan lama. Udah lumayan lama? Ya. Udah ada berapa lama? Baru bulan kemarin sih. Baru bulan kemarin? Ya. Itu ngikut sama kakak Elin, maksudnya mau apa gitu? Aku mau nemenin kakak. Udah nemenin om aja. Terus ikut sama kakak Elin ini ada niat, maksudnya niat baik atau niat jelek atau gimana gitu? Ya udah pasti niat aku baik sih. Oh, niatnya baik. Mau ikut kakak Elin, mau menjaga atau gimana? Ngejagain. Ya. Ngejagain, emang banyak yang mau ngejahatin Elin? Banyak yang suka iseng, maupun manusia maupun setan. Manusia ada yang iseng? Ada. Cowok-cowok. Oh, cowok-cowok iseng, maksudnya iseng suka kali bagaimana? Ya aku nggak tahu sih, intinya aku tidak suka saja kalau kakak deketin cowok. Ya. Jadi ini siapa namanya tadi? Ila ya? Ila jadi nggak suka kalau misalkan kakak Elin dideketin sama cowok atau digangguin? Ya. Begitu. Ila ini maaf nih mau nanya. Ila dulu itu dari mana ya asal usulnya? Kalau itu sih aku lupa. Ya. Yang aku ingat sih lagi pas kejadian aku kecelakaan saja.
Kecelakaan itu di mana? Kecelakaannya aku tidak tahu. Iya. Intinya aku di situ habis pulang sekolah, Heeh. aku mau nyebrang sama mama, Iya. tapi aku udah ketabrak duluan. Ditabrak duluan. Ya. Jadi Ila ditabrak. Mm-mm. Terus mama? Ya mama nangis-nangis melihat aku. Oh mama enggak. Mama enggak. Mama enggak. Jadi pas aku mau nyebrang, Iya. Pas mau nyebrang, aku lari duluan. lari duluan. Aku tidak melihat ada motor. Oh jadi ditabraknya sama motor. Tuh, di sini aku sakit sekali. Di mana di situ? Di Sini, ya, masih kepala. sakit? Sekarang sudah tidak. Sekarang udah enggak. Ya. Itu Ila masih suka datengin mamanya enggak? Aku juga udah nggak tahu sih mamaku di mana sekarang. Enggak tahu mamanya di mana. Iya, makanya aku ikut kakak saja. Kecelakaan jadinya ya. Iya, Ila ini bisa ketemu sama Elin di mana? di depan rumahnya dia. Aku kadang melihat dia terus suka sendirian. Akhirnya aku pengen ngomong sama dia, tapi tidak bisa. Dia tidak bisa mendengar aku waktu itu. Waktu itu belum bisa mendengar. Ya, Terus? tapi dia selalu ngomong dalam hati. Dia selalu bilang, ngapain sih? Gak usah ganggu-ganggu aku. Oh gitu. Iya, Sebenarnya Ila dengar apa yang diomongin dari hatinya Elin. iya. Tapi Elin tahu nggak? Nggak tahu kalau aku ngomong. Nggak tahu kalau misalkan dengar. Ya. Ya, Ila ini bisa nyampe ke depan rumahnya kakak Elin itu gimana sih ceritanya gitu loh? Aku Dari juga mana nggak gitu? tahu. Heeh. Aku tiba-tiba ada di depan situ. Iya. Aku menyari-nyari mama tapi tidak ketemu. Aku malah ketemunya sama Bila. Ketemu sama Bila. Ya. Terus? Ya sudah, akhirnya aku berteman. Aku mau nyari teman lagi. Tapi manusia, tapi tidak ada yang berani sama aku. Tidak ada yang berani. Ya. Katanya muka aku serem. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak ya? Ya. Udah dibagusin. Sama siapa? Sama kakak sama Om Iwan. Sama kakak mau ini Iwan. Ya. Tapi maksudnya Bila ini dikasih tahu nggak sama Bila atau gimana sih maksudnya? Jadi aku kaget melihat Bila, kok kamu tiba-tiba cantik? Yang tadinya kamu warna hitam, jadi putih begitu. Iya, terus? Lalu Bila ngomong, kamu minta saja sama kakak. Kakak siapa? Lalu si Bila tunjukin kakak ini. Kayaknya aku minta tolong deh. Oh, jadi minta tolong. Ya. Terus dari situ Ila akhirnya disempurnain sama Om Iwan. Ya. Iya ya. Boleh tahu nggak kakak Ila ini umurnya berapa sih? Kalau umur, ya itu yang tadi kakak sebutin. Aku bisa 9-10 lah. 9-10. Berarti dulu pas sekolah itu Ila kelas berapa ya? Berapa ya? Aku lupa. Itu kejadian udah lama banget apa gimana ya? Ya lumayan sih. Lumayan. Udah dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun itu udah berapa tahun? Gak tahu. Ila nggak tahu tahunnya. Gak tahu aku. Oh, jadi Ila ini dari zaman apa sih maksudnya? Dari tahun berapa, dari zaman berapa gitulah. Kalau tahun aku nggak tahu. Iya, terus? Tapi aku dulu itu yang aku ingat, aku punya peliharaan. Peliharaan? Ya. Apa itu? Kuda putih. Kuda putih? Ya.
Di rumah pas masa hidup. Mm-mm. Terus Itu aku selalu memakai baju dress. selalu memakai baju dress. Terus Ya sudah sih, yang itu aku ingat. Terus aku nggak tahu sedih kalau itu sedih kalau diceritain. ya. Gak apa-apa, Om mah terima. Maksudnya terima gitu. Kalau emang Ila masih mau ceritain tentangnya Ila, Om terima. Kali ya nanti Om akan ngasih kata-kata yang membuat Ila kayak jadi yang tadinya sedih mungkin jadi gak sedih gitu. Jadi kita saling mendengarkan cerita dan kita akan saling mensupport gitu. Apa ya? Duh, aku nggak tahu, aku takut. Takut? Ya. Takut sama siapa? Takut saja. Takutnya gimana? Ya gimana ya? Takut saja aku kalau ceritain aku yang dulu. Takut ketahuan. Ketahuan sama siapa? Ada? Nggak apa-apa, cerita aja. Enggak. Ya, jadi Ila ini nggak mau cerita, guys. Jadi dia mungkin tadi itu sih sedikit aja ya spoilernya dia tentang ceritanya dia, backgroundnya dia, bahwa Ila ini suka memakai baju dress itu dulu di zamannya dia. Cuman saya juga nggak tahu itu zamannya berapa, tahun berapa, karena Ila sendiri juga nggak inget tahun berapa. Dan dia mempunyai kuda putih. Bayangin aja guys, di zaman sekarang kalau kita punya kuda putih itu harganya berapa? Itu jutaan. Bisa kebayangkan bahwa Ila ini dulunya adalah anak orang kaya. Cuman dia juga nggak ingat. Terus juga dia mungkin dia inget-inget dia malah sedih dan dia nggak mau menceritakan lagi karena kesedihannya itu. Ini aja kali ya. Masih ada Om Iwan, kayaknya mungkin bisa ditanya sama Om Iwan aja kali ya. Om Iwan gimana ya? Ada Om Iwan. Om Iwan boleh masuk duduk Om. Gila, apa kabar? Halo. Baik. Gimana? Jadi ini adalah sosok katanya ya. Ini adalah Ila yang sering ikut sama Elin dari bulan kemarin. Betul. Dan dia katanya niatnya baik karena untuk menjaga Elin. Dan saya cerita nih. Ya cerita saja. jadi saya ingin bertanya tadi tentang kisahnya Ila. Hanya Ila ngasih sedikit, terus saya juga ingin tahu dari tahun kapan gitu loh. Dari zaman apa? Om buka ya ceritanya Ila aslinya ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Udah diajarin nih anak. Jadi gini. Ila ini sebenarnya dia itu sosok orang dulu. Orang dulu maksudnya Ya. gimana tuh? Dia ini zaman dulu penjajahan. Zaman penjajahan. Gak apa-apa Ila. Oke. Biar semua tahu kalau Ila ini niatnya baik ke kakak. Oke? Itu Oke. maaf Om, bentar itu rambutnya di sini aja, takutnya mic-nya nggak kedengeran. Nah iya Aduh. tadi saya mau gitu, saya nggak enak. Nah, aman kan? Ya terus gimana Jadi Om? si Ila ini dulu pertama datang ketemu si Elin itu dia dapat dari si Bila, Dapat dari Bila temennya. temennya, kenalan lah nih sama Bila. Kenalan sama Bila, akhirnya sama Bila, no saya disempurnain di sana, Oh di gitu. kakak itu kan. Saya juga boleh kok jadi temennya kakak itu, kata dia. Kira dia masuklah ke Elin, dia minta tolong ke saya kan. Kata dia, Om tolong saya juga mau Om kayak dia. Nah akhirnya sebelum saya ini sama dia, saya juga pengen tahu nih backgroundnya dia apa nih. Dia cerita, cuman ya setengah-setengah, mungkin ini manipulasinya dia doang kan. Dia Iya, cerita kecelakaan atau apapun itu, dia sampai hancur. Ya sebenarnya aslinya sih dia ini orang dulu. Orang dulu, orang zaman
zaman Belanda. Zaman Belanda waktu Iya. kita masih dijajah mungkin ya. Mungkin saya belum lahir juga kali. Sama, saya juga mungkin belum lahir, masih di dalam pembuatan di mesin mungkin ya. Sinatong. Aduh. Nah, jadi dia ini datang dengan menyerupai anak kecil. Datang menyerupai anak kecil. Ya seperti Ila inilah. Hmm. Dengan manipulasi kalau dia ini sedikit kayak hancur-hancur gitu lah. Emang dia benar hancur, cuman kejadian dia itu sebenarnya bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan, jadi Cuman mungkin kejadiannya ada itu kecelakaan di zamannya dia dulu. oke. Makanya dia ya mungkin zaman itu terjadi ya penyerangan antar warga asing di Indonesia kan. Oh, Entah jadi di zaman penjajahan apa gimana. ini maksudnya lagi penjajahan Indonesia sama Belanda gitu. Ya bisa jadi. Wah, Soalnya nih anak ini gimana ya? Aslinya sebenarnya dia kalau kita bisa deskripsikan itu dia tuh nini Belanda. Orang yang terpandang lah, orang terpandang. orang kaya tadinya. Hmm. Orang Belanda. Cuman kan dia karena udah lama di Indonesia, dia banyak belajar bahasa Indonesia, akhirnya udah bisa lah bahasa Indonesia nih anak. Kira fase ya bahasa Indonesia. Cuman ya logat-logatnya begini, Hmm. jelek. Jelek. Ih, songong ya. Akhirnya sebelum saya ituin juga, dia ini saya islamin dulu sebelumnya. Karena dia kan belum tahu tuh apa tuh agama yang menurut dia baik lah gitu kan. Berarti dia belum ada agamanya dulu. Ya saya kurang tahu agama dia dulu seperti apa. Cuman ya saya iniin dulu aja. Terus Kira setelah itu dia jujur sama saya kalau dia ini sebenarnya emang bukan anak kecil. dia bukan anak kecil. Jadi dia sosok nyanyi apa sih maksudnya nini Belanda kali ya? Noni Belanda. Nini Belanda yang menyerupai anak kecil. Terus ya seperti ini sekarang. Jadi anak kecil dan dia juga emang pengen banget ada orang yang berteman sama dia gitu. Karena kalau dia dengan posisi dia dengan noni Belanda, nggak ada orang satupun yang mau berteman sama dia. Dan dia merasa mungkin terasingi. Ya makhluk-makhluk dulu mah bisa aja lah nyamar-nyamar kayak sekarang ini. Kira dia jangan anak kecil gini, punya teman nama si Elin ya nggak apa-apa kalau saya sih. Kalau dia mau bermain asal jangan suka melenceng lah gitu. Menceng tuh kayak gimana tuh? Ya mungkin entah dia tiba-tiba nyelakain atau gimana. Oh iya. Nah alhamdulillahnya dia ini berteman sama Elin ini ya salah satu jadi informan kita juga. Informan. Maksudnya informannya gimana nih? Contoh semisalkan kita mau ngeliat nih warung kakak saya ini ada yang nyerang apa enggak. Oh nih. iya. Salah satunya kita manggil dia dulu suruh masuk. Ilah coba lihat Ilah di situ Ilah. Begini om ini bentuknya begini om begini lagi ngeludahin om begini. Oh berarti makhluknya ini ya lah. Iya. Kira kita keluarin Ilah, kita tarik itu makhluk, kita masukin ke Elin. Jadi salah satunya dia informan juga. Informan. Tentang kayak Elin sekolah, Elin di sekolah di apa itu dia tahu, dia cerita semua. Jadi informan kita lah intinya. Iya. Kalau ada yang warung yang mau ngejahatin kita tuh, saya nyuruh dia berdua nih sama si Bila ini, ya jalan sana, cari tuh anak, cari orang yang jahatin itu. Ntar misalkan setannya kita buang nih, larinya ke tuannya yang mana nih? Setan yang tadinya ini. Terus diikuti nama Bila nih. Oh larinya ke sini, oh rumahnya ini. Dia kayak menjelaskan apa ya, semua orangnya ini, orang ini gitu lah. Jadi udah tahu lah ya orangnya. Oke lah. Oke, mungkin Ya. itu kali ya ceritanya Ya. dari Ila. Ila mau keluar ya? Ya. Ya udah. Ya, Ila mau keluar. Udah, Ila mau keluar nih. Ya udah. Ayo Om, coba. Udah keluar Ila. Oke Bang Mail, gue izin keluar ya. Ya, makasih Om Iwan ya. Untung Omnya masih ada di sini, jadi kita enak lah kalau Elin ini jadi langsung dikeluarin sama Om. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini Ila itu adalah sosok noni Belanda. Jadi dia manipulasi menjadi sosok anak kecil karena takutnya tidak ada yang menemani dia. Dan Elin bersedia untuk menjadi temannya dia karena dia ini
si Ila niatnya baik karena untuk menjaga Elin, dan sampai sekarang dia mengikuti Elin. Mungkin dari itu Elin ada yang lagi yang mau diceritain atau udah nggak ada? Oke guys, kita cukup sampai di sini kali ya ceritanya. Elin makasih ya udah mau datang ke podcast Iya, Om. sini, kasih. Dan untuk para yang nonton kita nih, pemirsa nih, jangan lupa nih di subscribe, like, comment, and share, dan nyalain loncengnya. Oke? Makasih banyak untuk semuanya, dan untuk Mbak Elinnya juga makasih, terima kasih lagi. Kita akhiri aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.